Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan ngelanjutin anime yang berjudul Gotaobo no Hanayome. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan diraba tombol subscribe-nya. Oke, kalau sudah mari kita langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Ichika terlihat sedang minum es nih. Tiba-tiba Futaro datang. Tapi dia gak peduli nih. Si Ichika pengen berangkat bareng. Dia ngomong kalau dia udah ngasih tahu tentang pekerjaannya ke saudaranya itu. Pas sampai di sekolah, guru mengumumkan kalau ujian tengah semester bakal diadakan sebentar lagi. Kalau nilai mereka kurang dari 30, maka gak bakal lulus. Si Futaro harus ekstra lebih keras lagi nih, agar si kembar 5 giat belajar. Pas jam istirahat, terlihat si Itsuki sedang belajar. Si Futaro langsung memuji dia, karena dia yang paling rajin dari 4 yang lainnya. Tapi kata Futaro, cuman dia bodoh. Tidak mau diajarkan oleh dia. Futaro berusaha biar dia mau diajari oleh Futaro. Tapi Itsuki masih aja nolak dan memilih buat tanya ke gurunya. Si Futaro gak berhenti di situ. Dia mengajak Nino juga, tapi masih sama. Walaupun si Futaro udah ngeyakinin dia, tapi dia malah kena gamparan Nino karena ngomongnya yang bikin orang lain salah sangka. Singkat cerita, ketika di perpustakaan, terlihat si Yotsuba meminta pendapat tentang penampilannya, tapi Futaro gak peduli. Futaro mengajak untuk mempersiapkan buat ujian tengah semester, tapi udah ada yang beda nih. Si Miku udah mulai rajin. Dia belajar mapel yang nilainya suka kecil, yaitu bahasa Inggris. Setelah itu, hari udah sore, waktunya pulang. Tapi Futaro masih mikirin nasib si kembar 5. Tak lama, tiba-tiba si Ichika mencium si Futaro. Karena dari tadi mikir mulu. Kata si Ichika, bilang kalau mereka bakal berusaha. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Disinilah ketiga orang itu udah kelihatan dekat. Pas Futaro lagi di jalan menuju pulang, tiba-tiba ada Itsuki yang kejar dia. Katanya ada yang mau bicara dengan Futaro lewat telepon. Dan ternyata itu adalah bapaknya si kembar 5. Si bapak nanyain perkembangan anak-anaknya itu. Dan dia juga dapat kabar kalau sebentar lagi bakalan ada ujian tengah semester. Si bapak menekankan kalau nilai anaknya di bawah 50, maka Futaro bakal dipecat. Terus, si Futaro mencoba buat Itsuki mau diajari sama Futaro. Sampai adu mulut. Tapi si Futaro kelepasan ngomongnya. Yang membuat si Itsuki tahu kalau dia cuma jadi ladang uang buatnya. Singkat cerita, ketika si Futaro di apartemennya si kembar 5, dia sedang bermain monopoli sama 3 sejoli. Tapi dia masih menyesal. Udah ngomong gitu ke Itsuki. Lalu Futaro menyuruh ketiga orang itu buat belajar lagi. Tapi tiba-tiba Nino datang. Seperti biasa, dia masih gak mau nerima si Futaro. Dia pun ikut bermain. Si Futaro takut kalau si Nino ampe tahu masalah sama Itsuki. Tapi Itsuki juga datang. Katanya dia mau belajar. Lalu Nino menyuruh Futaro buat pulang karena waktu mengajarnya udah habis.
Tapi si Ichika nolongin Futaro. Dia beralasan kalau Futaro bakal nginep di situ buat belajar dengan mereka. Singkat cerita, Futaro mandi. Tiba-tiba di pintu itu ada yang ngomong. Nyangkanya itu si Itsuki yang bilang katanya si Futaro mau ngomong sama si Itsuki. Si Futaro meminta maaf karena dia kemarin udah kasar, lalu meminta Itsuki buat mau diajari oleh Futaro biar nilainya bagus dan lulus agar Futaro juga tidak dipecat. Kemudian dia masuk ke kamar mandi yang ternyata itu Nino, bukan Itsuki. Si Futaro udah skakmat nih. Di sisi lain, Miku, Ichika, dan Yotsuba lagi nungguin si Futaro yang lama mandinya. Si Ichika menanyakan ke Miku apa mau menemaninya mandi. Tapi Miku malu-malu nih. Tak lama, Futaro datang. Kondisi dia kurang semangat. Ditambah lagi, dia ngeliat ada si Nino di situ. Si Futaro ngajakin Nino nih. Tapi ya gitu. Lalu mereka mulai belajar. Tapi tiba-tiba Miku menanyakan hal lain. Di luar pelajaran, dia malah menanyakan tipe ceweknya si Futaro. Si Futaro langsung buat game nih. Ketiga cewek tadi harus nyelesain soal dari buku dulu. Baru bisa dikasih tahu satu persatu tipe ceweknya si Futaro. Mereka sangat bersemangat. Si Yotsuba selesai duluan. Dibukalah nomor 3. Tipe Futaro selalu ceria. Disusul Ichika. Lalu dibuka nomor 2. Isinya bisa memasak. Yang terakhir Miku. Lalu pas dibuka, nomor 1 isinya sayang kakaknya. Si Nino yang tadi nyimak langsung jawab kalau itu adiknya dia. Terus dia pergi. Si Miku sedih karena nggak ada yang mirip dengannya. Si Ichika mencoba buat Miku senang. Ichika menyuruh Futaro buat usap kepalanya si Miku. Kata dia, biasa aja. Lalu Yotsuba langsung mengejar dia, biar tahu deg-degan atau kagak. Ya katanya deg-degan. Tak lama, tiba-tiba Itsuki datang. Katanya berisik. Dia yang lagi belajar, jadi nggak fokus. Lalu dia minjem headphone ke si Miku. Terus dia balik ke kamarnya lagi. Si Ichika langsung mengajak Futaro buat keluar, lihat bintang. Sedangkan Yotsuba lagi belajar sama Miku. Futaro dan Ichika curhat kalau mereka lagi berantem. Udah gak aneh emang. Setiap ketemu selalu gitu. Si Itsuki punya sikap yang sama seperti Futaro, yang keras kepala. Si Futaro dan Itsuki juga gak suka nunjukin kesedihan dia. Si Futaro langsung ngelus kepala si Ichika karena dialah yang lebih tua dari yang lainnya. Jadi ngerti semua saudaranya. Si Futaro masuk ke dalam, tapi Ichika baper digituin. Singkat cerita, Futaro tidur di kamar Miku, dan Miku tidur sama si Ichika. Pas tengah malam, si Miku pergi ke toilet. Tapi entah kenapa, pulang dari sana, dia malah masuk ke kamarnya sendiri. Yang di dalamnya ada si Futaro. Setelah udah pagi, si Futaro auto kaget. Kenapa ada si Miku di situ? Di sisi lain, Itsuki, Ichika, dan Nino lagi sarapan. Lalu menanyakan si Miku yang pagi-pagi nggak ada di tempat tidur si Ichika. Si Yotsuba lagi mencoba mencari. Si Ichika menyuruh Nino dan Itsuki buat belajar bareng, tapi mereka nggak mau. Itsuki sering ribut, padahal cuma masalah sepele. Si Ichika nyuruh buat jujur sama diri sendiri. Lalu Ichika dan Nino ada ide nih, buat miripin sama Miku.
biar kelihatan akrab sama si Futaro. Di sisi lain, Futaro yang lagi di kamarnya keluar. Tapi pas keluar, ada si Itsuki yang nyamar. Tapi Futaro udah tahu kalau itu Itsuki. Futaro menyuruh Itsuki untuk pergi karena dia mau ganti baju. Si Itsuki jadi makin malas nih. Si Ichika menanyakan Miku ke si Futaro. Futaro menjawab kalau Miku lagi di perpustakaan. Lalu si Ichika menelpon si Yotsuba buat ke perpustakaan. Singkat cerita, Futaro, Yotsuba, dan Ichika pergi ke perpustakaan buat belajar, sekalian nyari Miku. Tapi pas di sana, Miku tidak ada. Si Futaro masih kepikiran Itsuki, lalu menanyakan ke si Yotsuba, apabila di antara mereka ada yang tidak lulus, apa yang akan dilakukan? Kata Yotsuba, mereka bakal ikut tidak lulus. Lalu si Ichika beralasan pensilnya ketinggalan dan menyuruh Futaro buat ngambil. Si Futaro udah ngerti. Si Ichika bilang gitu maksudnya apa. Dia pun langsung lari. Ketika sampai di apartemennya, dia ketemu Miku yang mau saja ke perpustakaan. Miku menanyakan tidurnya waktu malam, tapi Futaro berbohong nih kalau dia tidur di ruang tamu. Setelah itu, Miku pergi. Pas udah di apartemennya, terlihat si Itsuki ketiduran. Si Futaro berusaha membangunkannya. Lalu dia pura-pura tidak tahu kalau itu Itsuki, biar bisa minta maaf. Sekaligus, biar bisa ngajarin dia. Di situ Itsuki diajarin bagian yang susah. Dan Itsuki mulai senang. Di sisi lain, Nino nampak sedang melihat mereka berdua. Singkat cerita, masuk di mana hari itu adalah hari ujiannya. Tapi mereka telat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:05. Mereka semua langsung berlari ke sekolah tanpa menggunakan mobil. Karena mobil yang kemarin itu punya asisten bapaknya. Di jalan pun banyak halangan. Dimulai Nino yang lupa make up, Miku nolongin nenek-nenek, si Ichika yang tidur, dan si Itsuki yang lapar, pengen makan. Tapi si Yotsuba udah duluan. Setelah sampai, ternyata mereka telat. Lalu Futaro punya ide nih. Karena Yotsuba udah ada di dalam, si Futaro menyuruh keempat lainnya buat niru si Yotsuba. Alhasil, mereka berhasil. Tapi si Futaro kagak. Dia langsung dibawa ke ruang BK. Ujian pun dimulai. Mereka serius. Dengan mata pelajaran yang mereka kuasai. Miku sama sejarahnya, Nino sama bahasa Inggrisnya, Ichika sama matematikanya, Itsuki sama biologinya, dan Yotsuba sama bahasa Jepangnya. Singkat cerita, ujiannya selesai, dan hasilnya pun juga udah keluar. Lalu si Futaro mengumpulkan kelima anak kembar itu di perpustakaan dan meminta nilai yang mereka dapat. Tapi Ichika menentang nih, kalau udah tahu alasannya, kalau Futaro bakal dipecat. Tapi akhirnya diberitahu juga, mereka mendapatkan nilai terbesar di mata pelajaran yang berbeda. Dan yang terbesar nilainya di situ adalah Miku. Setelah itu, Futaro mengevaluasi mereka buat terakhir kalinya. Tak lama setelah itu, bapaknya mereka nelpon dan menanyakan nilai anaknya. Futaro udah pasrah menerima keadaannya.
dan siap buat digantikan. Pas mau bilang nilainya, tiba-tiba Nino mengambil teleponnya. Lalu Nino berbohong kepada ayahnya kalau mereka lulus semua. Yang realitanya lulus satu mapel doang. Di situ Futaro gak jadi dipecat. Kelima saudara itu ikut tenang. Lalu Futaro janji mau membelikan hadiah buat mereka karena udah lulus, walaupun cuma satu mapel doang. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.